Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian ya cara aku membuat kunyit dan juga jahe ya. Ini aku habis kehujanan, tadi habis ngantarin anak aku sekolah. Jadi pada saat aku berjuang itu sering konsumsi ini ya, 2 hari sekali, 3 kali seminggu ya. Dan aku itu konsumsinya setelah makan. Ini ampuh untuk mengobati atau mengatasi sendawa-sendawa atau perut begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tau kalian cara membuat jahe dan juga kunyit. Karena kita itu harus mengetahui dulu sih sebenarnya kondisi kita seperti apa ya. Kondisi lambung kita, apakah ada radangnya, apakah dispepsia organik atau hanya dispepsia fungsional. Dispepsia organik ini setelah dilakukan pengecekan yang seperti endoskopi atau USG, ditemukannya ada peradangan, misalnya itu dispepsia organik ya, ada luka, ada tukak dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya dispepsia fungsional sudah dilakukan pengecekan tapi semuanya normal, itu namanya dispepsia fungsional. Biasanya itu terjadi hanya karena dari faktor pikiran ya. Oke teman-teman, jadi aku bakal kasih tau kalian cara aku membuat jahe dan juga kunyit. Kebetulan nih memasuki musim penghujan ya. Video kalian aku nggak dandan sama sekali. Tadi aku habis nganterin anak aku, nggak dandan, kemudian aku kehujanan dikit ya. Aku bawa payung sih, tapi tetap aja dingin banget. Makanya aku nyampe di rumah itu langsung buat jahe. Jadi untuk jahe ini bisa dikonsumsi oleh kita penderita asam lambung GERD ya. Apalagi kalau misalnya kalian masih sering mengalami sendawa-sendawa ya. Karena sendawa-sendawa itu sulit banget dihilangkan ya. Kita memang harus rutin minum air hangat sesering mungkin dan juga menjaga pola makan. Terutama menjauhi makanan-makanan pantangan seperti berminyak, asin, asam, pedas, kecut, kemudian soda, ngerokok, dan juga pola tidur kita harus benar-benar diatur. Kalau misalnya makanannya udah dipantang tapi misalnya masih telat tidur, masih ngerokok, masih minum soda dan kopi, itu sama aja nggak bakalan sembuh. Aku pengalaman pribadi, aku udah mantang banget makanan, tapi karena aku suka banyak pikiran, itu sangat mempengaruhi banget. Dan juga aku kadang suka telat tidur, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan terus. Jadi kalau misalnya kalian lagi berjuang ya melawan asam lambung GERD, tolong dipatuhi ya, kurang lebih 2 bulan kok ya. Kalau misalnya kita itu pengobatan pemulihan sekitar 2 bulan, kalau benar-benar kita mantang itu bakalan sembuh total ya. Aku udah ngebuktiin sendiri, makanya aku share ke kalian. Kamu juga harus cobain ya, kalian juga harus nyobain di rumah kalau misalnya mau sembuh. Karena kemarin ada yang komen, Bun, aku nggak bisa pisah sama gorengan ya. Kalau aku sih, karena aku pengen banget sembuh, jadi aku menjauhi banget semuanya yang berminyak-minyak, yang gurih, yang pedas seperti yang aku sebutkan tadi. Jadi kalian juga harus nyobain, insya Allah bisa kok ya, sekitar 2 bulanan, pantang banget. Kalau saat itu aku lama sih ya, karena aku itu kadang kalau lagi nggak ada lauk, aku kerja di kantor, kadang aku jajan. Jadi aku pemulihan itu meskipun udah enakan nih, tapi kalau misalnya aku makan yang aneh-aneh lagi pasti ada sensasi. Jadi memang kita harus benar-benar pantang makan yang rebus-rebusan dulu atau yang dikukus atau yang dipanggang seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini aku bakal kasih tahu caranya seperti apa, karena pada saat itu aku kan dispepsia organik ya, ada peradangan lambung. Jadi biasanya nih aku kan dulu dikasih tahu sama tetangga aku, dia juga udah sembuh dari GERD. Dia itu diparut dulu kunyitnya sama jahenya, kemudian diperas lalu diminum langsung. Aku nyobain itu selama 1 minggu, tapi perut aku makin kembung, makin perih, aku mual-mual, jadi nggak cocok. Setelah aku konsultasi sama dokter aku dan hasil endoskopi aku dispepsia organik ada radang, jadi dokter aku melarang aku untuk diparut. Kalau bisa jangan diparut, diiris tipis-tipis aja. Jadi kita itu tergantung kondisi kita, caranya seperti apa sih yang cocok sama kita. Nah, aku cobain nih seperti ini caranya, ternyata emang ampuh ya, cocok sama aku. Jadi caranya itu langsung saja seperti ini. Ini dia udah aku siapin kunyit dan juga jahe. Tadi sih aku pengen pakai temulawak ya, tapi ternyata di kulkas aku hanya ada kunyit dan juga jahe. Jadi ini bisa diperkecil lagi ya. Nah, untuk caranya seperti ini, dikupas ya. Sudah aku kupas dan juga sudah aku cuci bersih. Ini sekelingking gitu loh ya. Jadi jangan banyak-banyak karena kita itu sekali minum atau maksimal 2 kali minum. Kemudian dipotong atau diiris tipis-tipis. Bisa menggunakan talenan ya. Kalau misalnya aku sih senangnya seperti ini ya, nggak usah menggunakan talenan juga nggak apa-apa.
Jadi diiris-iris jahe dan juga kunyitnya. Kalau misalnya kalian pengen pakai temulawak juga nggak ada masalah. Temulawaknya samain aja ya jumlahnya seperti ini. Bisa diperbanyak kunyit. Ini aku menggunakan jahe karena biasanya kan kita itu habis kehujanan masuk angin ya, makanya untuk mengusir masuk angin daripada begah-begah lagi, makanya aku menggunakan jahe. Ini juga cocok buat kalian yang masih sering sendawa atau sensasinya itu perut kembung, ngap, sendawa-sendawa tapi konsumsinya setelah makan. Oke, dan ini sudah jadi. Sekarang kita kasih air panas ya. Biasanya air termos boleh atau air yang mendidih baru matang juga boleh. Kemudian setelah itu ditambahkan madu ya. Aku ini menggunakan madu Baduy. Untuk link pembeliannya aku cantumkan di description ya. Aku biasanya hanya menambahkan 1 sendok karena aku tuh kurang suka yang manis-manis ya. Ini madunya sih nggak terlalu manis banget ya. Biasa aja, sama kayak madu pada umumnya. Nah, jika sudah maka kita minum. Seperti itu ya caranya, dan ini udah jadi. Aku tadi pakai air hangat, bisa pakai madu. Kalau misalnya di rumah nggak ada madu, kalian bisa menggunakan gula aren atau gula Jawa ya. Jadi ini cara aku seperti ini ya. Pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD anxiety, aku tuh minumnya setiap sore, tapi nggak setiap hari ya. Biasanya 3 kali seminggu atau 4 kali. Terutama aku kalau misalnya habis kehujanan, aku langsung minum ini segar di badan. Tapi catatannya lagi adalah harus setelah makan ya. Ada yang komen, Bun, harusnya sebelum makan dong, karena nanti biar meresap kunyit dan jahenya. Tapi aku nggak cocok. Kalau misalnya aku minum ini dalam keadaan perut kosong, itu perut aku langsung perih, langsung kerucuk-kerucuk ya. Karena kan mungkin aku ada radangnya. Gimana sih kalau misalnya kita ada radang? Sama halnya kita misalnya lagi radang tenggorokan, kalau tiba-tiba makan yang berminyak atau makan es, itu pasti lain rasanya ya di tenggorokan kita. Sama halnya dengan aku, karena pada saat itu aku ada radang lambung. Jadi dokter aku, coba deh kamu diiris tipis aja lalu diseduh dengan menggunakan air hangat seperti ini. Makanya saat ini ya, sampai saat ini kalau misalnya aku lagi pengen minum kunyit, pengen minum jahe, pengen minum temulawak ya, ini aku nggak pakai temulawak karena temulawak di rumah lagi kosong. Yang paling penting sih kunyit ya kalau buat lambung, dan juga yang masih begah-begah ini, kalau masih sendawa-sendawa, jahenya ini wajib banget, tapi jangan kebanyakan juga. Diminumnya itu dalam keadaan hangat, jangan dalam perut kosong, karena bisa mendorong gas-gas ya, karena jahe ini kan agak pedas gitu ya. Makanya kita disarankan konsumsinya setelah makan. Bismillah, aku mau konsumsi ya teman-teman, karena ini aku tadi udah sarapan, aku pengen nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya itu nggak terlalu pedas gitu ya. Ini kalian bisa nyobain, jangan setiap hari juga. Kalau masih banyak sensasi, 3 kali aja lah ya, 4 kali. Apalagi kalau misalnya kalian minum obat dokter, kalau bisa dikasih jeda aja 2 jam ya. 1 jam juga nggak ada masalah, karena ini kan alami ya, herbal alami. Bismillah. Kalian bisa beli biang kunyit dan juga jahe yang agak gedean gitu loh. Biasanya dulu nih, aku selalu pesan di tukang jamu, dibawain yang 1 plastik itu cuma 10.000, karena dia belinya di Jawa lebih murah ya, di kampung. Makanya setiap 3 hari sekali aku dibikinin ini sama suami aku ya. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari. Ini aku wajib banget ya, apalagi kalau misalnya masih banyak sensasi sendawa-sendawa. Aku pernah diparut juga ya sama teman-teman aku yang lainnya, dan aku nggak cocok ya, aku kerucuk-kerucuk dan juga perut aku perih banget. Makanya aku rubah caranya ya. Kalau direbus boleh nggak, Bun? Boleh aja sih ya, cuman aku itu seringnya kayak gini. Kalau misalnya habis diminum pagi atau siang, boleh nggak buat sore? Boleh. Biasanya nih ya, kalau seperti ini nih udah habis, aku masukin kulkas. Jadi sore hari aku masak air lagi, habis itu aku seduh lagi. Jadi hanya 2 kali minum ya, setelah itu dibuang. Ini masih berasa, yang penting jangan lebih dari 2 kali ya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Ade Pada dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.